Inilah gambaran buruk pengelolaan Prusda atau perusahaan daerah di Kalimantan Timur. PT Agro Kaltim Utama disuntik dana pemerintah provinsi hingga 27 miliar rupiah. Bukannya memberikan kontribusi kepada daerah, malah amblas di tangan para direksinya. Berikut informasinya. Kini 2 orang direksi Prusda PT Agro Kaltim Utama meringkuk di sel tahanan. Kedua orang itu, Yanuar dan Nurianto, menjadi orang paling bertanggung jawab atas raibnya modal pemerintah sebesar 27 miliar rupiah. Kasus ini terbongkar setelah Kejaksaan Tinggi Kaltim sejak bulan Maret 2020 lalu menelusuri PT Agro Kaltim Utama yang disingkat dengan PT AKU. Perusahaan ini awalnya diproyeksikan bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Tapi ternyata setelah menerima setoran modal dari Pemprov Kaltim, para direksinya malah menghilang. Kantornya pun di kawasan perkantoran bersama Prusda di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda tutup. Setelah 2 tersangka ditangkap dan ditahan, ternyata tidak ada lagi aset tersisa yang bisa disita. Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim mengakui Prusda tak punya apa-apa lagi. Dengan kata lain, modal sebesar 27 miliar rupiah dari Pemprov Kaltim amblas tak berbekas. Samarinda. Pak, kalau itu aset-aset yang disita apa aja, Pak? Selain uang tunai, Pak? Untuk sementara ini, aset yang disita karena sudah lamanya ini tindak pidana yang dilakukan, aset yang ada sebetulnya ini 2 rumah tetapi sudah dialihkan ke pihak lain, intinya sudah dijual. Jadi sehingga kami agak kesulitan untuk mencari melacak aset yang nantinya sebagai pengganti kerugian negara. Oke, berarti pemiliknya ini Uang setoran modal dari pemerintah bukannya dibelanjakan untuk berusaha perkebunan atau pertanian, tapi oleh tersangka Yanuar dialihkan untuk usaha lain. Belakangan terbongkar pula oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ada 9 perusahaan baru yang disebut menjadi tempat penampungan aliran modal dari Prusda PT AKU. Dan ternyata 6 perusahaan diantaranya adalah fiktif. Pak, informasinya ada salah satu perkebunan yang mereka sembunyikan, seperti apa itu, Pak? Sampai sekarang belum, nggak ditemukan sampai sekarang. Untuk perkebunan itu memang nggak ada, perkebunan nggak ada yang bersangkutan sehingga membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. 9 perusahaan tersebut, tetapi pada tahun 2009 itu yang bersangkutan mendirikan perusahaan sendiri. Itu ditemukan menjelang penetapan tersangka Y. Nah, itu baru diketemukan kalau 2 orang itu membuka perusahaan namanya PT Dwi Mitra Palma Lestari. Aliran yang ke situ 24M sendiri. tapi Pak, Prusda PT Agro Kaltim Utama berdiri sejak zaman Gubernur Kaltim Suwarna AF. Tahun 2003, perusahaan mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebesar 5 miliar. Ditambah lagi tahun 2007 sebesar 7 miliar. Anehnya, meski tidak jelas kinerja perusahaan itu pada tahun 2010 saat Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, Prusda itu disuntik lagi sebesar 15 miliar rupiah. Muncul pertanyaan, adakah keterkaitan para tersangka dengan para gubernur? Mengingat selama ini penunjukan personel direksi Prusda selalu tidak lepas dari campur tangan kepala daerah yang berkuasa saat itu. Aspidsus Kejati Kaltim Prihatin SH mengatakan, sejauh ini hanya 2 orang tersebut, yakni Yanuar dan Nurianto yang menjadi tersangka. Tuduhannya adalah melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Anti Korupsi. Ini untuk penanganan perkara Agro Kaltim Utama di Kejaksaan Tinggi Kaltim sampai saat ini sudah dinyatakan P21 ya untuk tersangka yang kedua. Namun tersangka yang pertama inisial Y yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami serahkan limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tetapi dari Maret 2020 kami tangani sampai saat ini akhirnya berkembang sampai pemeriksaan saksi, alat bukti cukup sehingga terungkaplah seperti itu. Ada yang fiktif, ada yang mengalir 24 miliar seperti itu.
Kasus Prusda PT Agro Kaltim Utama sudah terbongkar. Pertanyaan berikut, apakah pejabat Pemprov Kaltim ikut bertanggung jawab atas raibnya setoran modal sebesar 27 miliar? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.